Baik, nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Danpomdam saat rilis bersama, koordinasi bersama dengan Polda Metro, ya, jadi dua anggota tersebut itu statusnya memang sedang ada permasalahan dan dia meninggalkan satuan. Tentu saat dia melaksanakan perbuatannya yang berkaitan dengan permasalahan kemarin ya, itu tentu tidak dalam kontrol kendalian dari satuan, dia melaksanakan secara personal, karena tadi yang disampaikan oleh Danpomdam kemarin ya, dia itu dicari oleh satuannya karena meninggalkan satuan ya, sehingga hal-hal seperti itu tentu menjadi bahan evaluasi kepada darat bahwa setiap prajurit harus bisa mengendalikan dirinya ya, dari pengaruh-pengaruh lingkungan ya, karena seperti yang sampaikan pada rilis kemarin juga keterlibatannya kan dia diajak gitu ya, ditawari ya dengan suatu kondisi tertentu. Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi kepada seluruh jajaran Tni Darat ya, bahwa saat melaksanakan aktivitas kegiatan di lingkungan ya, harus betul-betul bisa punya pengendalian diri yang baik, sehingga bisa memilahkan mana suatu kegiatan untuk bersama dengan lingkungannya itu yang positif, mana itu yang berisiko baik untuk personal maupun untuk satuan. Itu yang terus kita ingatkan itu sebagai salah satu contoh. Dan dari situ satu lagi yang menjadi penekanan bahwa kita tidak pernah melindungi, mentolerir kegiatan seperti itu, sehingga semua jajaran kita tunjukkan, kita perlihatkan ini resikonya seperti ini ya, proses hukumnya harus jalani seperti ini, dan setiap prajurit harus bisa melihat itu, nantinya itu menjadi contoh. Oh ya, berarti saya tidak boleh ya mengikuti itu, jadi saya harus bisa mengendalikan diri, karena ada suatu hal tertentu, kondisi tertentu yang terjadi, resikonya kepada masing-masing. Motif soal ekonomi tadi. Lalu bagaimana menjamin isu kesejahteraan Pak bagi TNI agar memang hal ini tidak berulang kembali terkait dengan motif ekonomi tadi? Tidak ada masalah dengan poin kesejahteraan buat prajurit. Ya, saya sampaikan tidak ada masalah buat poin kesejahteraan prajurit. Ini lebih kepada yang saya sampaikan tadi, pengendalian diri masing-masing ya, untuk mempertimbangkan suatu hal yang sebetulnya itu kalau dipikir masak-masak lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya. Kalau peningkatan kesejahteraan kan sebetulnya di luar yang sudah baik selama ini, di luar yang sudah diberikan oleh negara untuk kesejahteraan prajurit dan sudah terjamin dengan baik. Kalau misalnya mau ada tambahan dan lain-lain, banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan. Banyak prajurit kita juga yang melaksanakan kegiatan tambahan, dia berkebun, gitu kan, dia membuka suatu operasional kegiatan aktivitas perekonomian, kan gitu, bekerja sama dengan kelompok tani, bersama dengan kelompok UMKM, kan demikian. Kalau dari internal TNI AD itu kira apa poin-poinnya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit? Memang hal ini tidak terulang lagi, Pak? Untuk berkaitan dengan kesejahteraan, Bapak Kepala Staf Darat ini sudah terus memberikan perhatian kepada jajaran. Contoh ya, misalnya untuk putra-putri yang berprestasi itu sudah diberikan beasiswa. Ya. Terus selanjutnya untuk prajurit-prajurit yang berprestasi di lomba-lomba internal maupun di kegiatan-kegiatan eksternal itu juga memberikan perhatian-perhatian selain dalam kapasitas pengembangan pendidikan dan karir, juga berkaitan dengan kesejahteraan lain yang bisa mensupport kehidupan sehari-harinya. Ya, jadi sebetulnya tidak ada permasalahan dengan poin kesejahteraan. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, selain yang sudah memang garisan apa yang diterima oleh prajurit ya sama dengannya, ada juga beberapa tambahan buat keluarga ya, buat prajurit yang berprestasi ya, termasuk bagaimana pimpinan memperbaiki rumah prajurit gitu ya, lalu bagaimana pimpinan juga memberikan kesempatan beasiswa kepada prajuritnya maupun keluarganya gitu ya. Dan sekali lagi sampaikan tidak ada permasalahan. Kalaupun itu terjadi, bukan serta-merta itu karena ada poin kesejahteraan yang berkurang. Jadi sekali lagi itu saya tekankan ya, tidak ada permasalahan berkaitan kesejahteraan. Kalau itu terjadi, kenapa? Itu lebih kepada pertimbangan personal yang ingin mencoba mencari tambahan, tetapi sekali lagi harus diingatkan caranya harus dengan yang benar, karena selama ini juga sudah banyak dikerjakan oleh rekan-rekan prajurit yang lain.
seperti yang saya bilang tadi, kerjasama dengan UMKM, bersama dengan kelompok tani, ya, atau masuk dengan aktivitas perekonomian personal, ya, itu sudah banyak terjadi. Saat ini keduanya ditahan di mana, Kadis? Di Pom Dam Jaya. Apakah ditahan di fasilitas yang maksimum security? Ya, di Pom Dam Jaya. Nanti bisa komunikasi ke Pom Dam Jaya. Ya. Di Pom Dam Jaya itu salah satu instalasi polisi militer di TNI Angkatan Darat yang punya fasilitas fasilitas instalasi tahanan militer yang kualitasnya cukup bagus. Ya. Untuk security berarti ya? Benar 40 juta atau ada lebihnya tadi? Sementara itu. Ya, sementara itu. Hukuman apa yang disiapkan dari jajaran TNI Angkatan Darat? Untuk masalah hukumannya, seperti saya masih memperdomani seperti yang kemarin disampaikan saat Komisi Pers bersama, ya, berkaitan dengan rampasan kemerdekaan dan atau tindakan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sementara itu, tapi kan sekarang pemeriksaan masih berlanjut. Ya, kemarin pemeriksaan yang bersangkutan sebagai terduga, ya, setelah ditemukan cukup bukti ditetapkan sebagai tersangka. Ya, saat ini masih berlanjut pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti kita ikuti perkembangannya. Ada arahan dari Kasat mungkin terkait dengan penanganan proses hukum terhadap 2 prajurit tersebut? Arahan dari pimpinan Angkatan Darat jelas, ya, diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena TNI Angkatan Darat tidak pernah melindungi, ya, ataupun tidak akan pernah menutupi, ya, suatu tindakan dari prajurit yang melawan hukum, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan-kegiatan ilegal dan sejenisnya, itu jelas. Update HUT TNI itu tanggal 20 sama 21 besok itu ada TNI Fair, ya, di mana Angkatan Darat juga partisipasi di situ, ya, karena ada TNI Fair itu menampilkan pameran alutsista.